semuanya, kembali lagi bersama Nadila di Membela Membedah Lagu JKT48. Nah, kemarin itu kan episodenya spesial banget karena kita kedatangan musisi lokal ke Aditya Utama. Dan biasanya kan member-member tuh yang jadi bintang tamunya. Kemarin tuh spesial banget kita ngelihat perspektif orang di luar JKT48 buat ngebedah lagu JKT48 sendiri. Dan kali ini juga gak kalah spesial karena aku bakal undang musisi lokal Indonesia yang terkenal banget juga. Idola aku masih waktu aku kecil, waktu aku SD, dan dia itu udah berkarir di industri musik selama lebih dari 13 tahun. Wow, siapa ya? Langsung aja kita panggil Kak Doci Sadega. Hai. Halo Kak Hai. Doci, apa kabar? Halo. Baik. Baik ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, aku pengen nanya-nanya nih. Kak Doci itu kan udah lama banget kan di industri musik. Nah, kakak tuh pernah terlibat di proyek musik apa sih? Musik apa aja? Dan kakak itu main alat musik apa? Terus juga influence musisi-musisi itu dari siapa aja gitu? Oke. Kalau main musik sih sebenarnya dulu dari umur 5 tahun udah diajarin main drum. Oke. Terus habis itu belajar gitar juga SMP, terus band pertama juga SMP. Tapi baru bener-bener serius banget ngeband itu awalnya dulu punya band namanya Side Project. Di situ main gitar. Bandnya emo gitu, jadi vokalnya ada screamnya, ada nyanyinya, terus lagunya tuh yang emosional gitu. Terus habis itu sempat ngebantuin Sherina juga. Sherina dulu kan pas bikin album dia yang Setelah Dewasa tuh, Sherina Munaf. Nah itu disuruh bantuin main gitar. Nah udah dari situ akhirnya belajar tuh yang namanya industri, kayak misalnya proses pembuatan lagu segala macem, terus habis itu proses gimana hubungan sama label, terus gimana sama dia juga, belajarnya dari situ sampai gitu-gitu ya. Sampai akhirnya 2007 bikin Piwi Gaskins dengan segala pengalaman yang belajar di sebelumnya itu di Sherina Munaf. Karena itu pertama kali ngerasain jadi musisi profesional lah di situ. Oke. Berarti kakak tuh punya influence musik tuh dari siapa aja sih? Siapa aja? Dulu 2001 berarti dulu tuh ada satu record label namanya Drive Thru. Drive Thru itu lagunya kayak gimana ya? Ada New Found Glory, ada Finch yang emo, terus Popang yang akhirnya jadi referensinya Piwi Gasin sekarang. Itu dulu dengernya dari album era-era band-band era-era 2001, 2000 ya awal-awal 2000 deh. Kamu ngapain? Mau pakai sepatu? Kebalik itu sepatunya. Ada anak di belakang. Harusnya sekarang lagi jam tidur dia. Oh iya. Tapi lagi pakai sepatu. Mau jalan-jalan. Lagi pakai sepatu. Karena di atas ini ada tempat sepatunya dia juga. Oh, gemes banget. Nah, kan sekarang tuh masa PSBB nih mungkin jadi tertunda kan, Kak? Manggung-manggungnya sekarang. Iya. Dulu jadi pas pertama kali akhirnya memasuki masa-masa pandemi ini kan banyak banget tuh manggung di cancel kan. Ya udah jadinya di rumah aja. Di rumah aja. Terus tapi jadinya malah jadi punya banyak waktu untuk belajar yang sebelumnya belum bisa gitu, kayak rekaman, belajar rekaman dari rumah. Terus gimana caranya bikin karya sama teman-teman tapi nggak harus keluar rumah, jadi benar-benar mengandalkan internet aja gitu. Kayak malah nambah skill baru. Nambah skill baru. Dan terus kita kan jadi dipaksa untuk beradaptasi kan. Gimana caranya? Ya mudah-mudahan nanti begitu nanti masa pandeminya selesai, jadi punya banyak ilmu baru untuk mengejar ketinggalan. Itu yang harusnya kemarin udah bisa. Iya, makanya. Jadi banyak investasi ilmu baru aja selama pandemi ini. Sebenarnya tuh aku deg-degan banget loh, Kak, karena dulu tuh aku kayak fans Piwi Gaskins gitu. Ya, aku pernah denger nih, kamu katanya dulu ada Sadeganya ya kalau di Facebook ya? Iya, di Facebook. Nama Facebook pertama tuh, aku kan bikin Facebook kayak kelas 5 atau kelas 6 SD gitu kan. Terus dulu tuh kakak aku
SMP, SMA gitu kayak emang anak imo-imo popang gitu yang Oh iya. dengerinnya MCR gitu-gitulah ya. Terus Wih. kakak tuh apa ya kayak boy crush childhood aku gitu jadi aku dengerin. Waduh. Nah, dulu tuh nama FB aku tuh Cindy Mhm. Evil Cry Doci Sadega. Wah, Waduh. waduh ya. Nah, kan kakak itu dari dulu identik banget nih sama popang. Mhm. Nah, sampai di bio Twitternya aku lihat kan inherit popang gitu kan. Jadi kayak merasa Mhm. mewarisi budaya popang gitu. Dan Iya, 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 menurut iya. kakak, popang itu musik yang seperti apa sih? Dan kenapa tuh kakak suka banget sama popang sampai sekarang? Ah, aku suka popang tuh soalnya energinya satu, terus dua Hmm, secara cara apa ya, cara nyanyinya kan artikulasinya jelas. Jadi kalau iya. misalnya kita bikin bikin musik terus, ada pesan di dalamnya tuh orang denger langsung tahu, oh lagunya tentang ini, lagunya tentang ini. Jadi bisa relate ke kehidupan sehari-hari tanpa harus yang, ngebaca liriknya gitu. Terus, ya kayaknya apa ya, banyak, eee, kalau dengerin tuh bisa jadi naikin apa, positivitas gitu loh, kayak jadi positif aja. Jadi Hmm, kayak hal-hal yang negatif pun kalau misalnya ditulis, dikemas secara popang itu bisa bisa apa ya, bisa ngelewatin masa-masa yang, susah lah gitu. Jadi iya, iya, iya. buat semangat yang dengerin gitu. Jadi musik keras tuh nggak cuman bikin apa ya, bukan satu bentuk kemarahan aja, tapi juga Iya. salah satu bentuk Mhm. apa ya, emosi diri gitu, malah jadi Heeh. semangat gitu kan, malah Dan karena memotivasi gitu. ada unsur popnya ini jadi, lebih bisa diterima sama orang banyak. Iya, 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 iya. Lebih general lah ya. General, heeh. Hmm. Kan kakak itu punya project solo juga kan? Ada, heeh. Nah, apa sih yang ngebedain Piu Gaskin sama project solo kakak sendiri? Dulu itu aku pernah pernah ngerilis satu, album solo ya tahun 2012 kalau nggak salah. Itu sih Oke. sebenarnya kenapa kenapa nggak ngajak Piwi karena, menurut aku lagu-lagu yang di situ lebih personal aja dan, Hmm. aku pengen ini emang, tulus dari aku doang, nggak sama teman-teman yang lain. Sebenarnya itu sebenarnya lagunya lagu-lagu curhat sih, lagu curhat ke Oh, satu orang, terus akhirnya dibikin album. nah, kakak itu udah ngeband sama Piu Gaskin berarti udah belasan tiga belas tahun ya? tahun, tiga tiga belas belas tahun. tahun. Dan aku tahu banget kalau misalnya orang bergrup selama itu tuh pasti sering banget berantem, sering banget Mhm. ngalamin perpecahan dan gimana sih kalian itu bisa sampai bertahan sampai sekarang gitu dan eh gimana kakak ngelewatin titik terendah kakak sebagai seorang musisi? Sebenarnya kan pada pada apa ya, eee, pada dasarnya main musik atau ngeband itu kan untuk semacam escape juga ya, kayak Iya. pelarian biar nggak lari ke hal-hal negatif gitu. Jadi Hmm. bisa dilampiasin kayak, main musik terus manggung berkeringat di panggung itu kayaknya rasa stres tuh bisa gampang banget hilang. Jadi emang emang bener-bener dulu, dari dulu tuh ngeband diniatnya untuk seneng-seneng dan Hmm. ketika apa yang dilakuin itu udah nggak seneng lagi berarti ada yang salah dengan apa yang lo lakuin, apa yang Oh, kamu lakuin. Kalau kalau tentang Piwi kenapa bisa bertahan sampai sekarang, karena kita tuh sama-sama nggak pernah ada yang ngekang atau, semua ekspresi itu bisa keluar. Dan oke. kalau misalnya semua tahu musik Piwi itu popang, Iya. cuman kan kadang kadang kita juga pengen kan kayak ngerasain, aduh pengen pengen dengerin musik lain, pengen bikin musik lain. Di Piwi itu dibebasin untuk bikin project lagi, untuk bikin Oke. project apapun, asal nanti pulang lagi ke Piwi. Nah dulu, Hmm. kayak aku sendiri aku punya punya ada satu project yang lebih elektronik itu ada Halfway Home, terus, Hmm. ada apa ya, ada beberapa project sama teman-teman juga yang kayak baru kemarin bikin namanya Distant Neighbor itu lebih ke nggak tahu ya genre-nya apa ya, tapi lebih lebih keluar dari Piwi aja. Iya, 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 Cuman, iya. cuman kita semua tahu rumahnya tuh di Piwi. Ya Kuncinya boleh itu boleh. ya, kayak Hmm. harus bertoleransi tinggi satu sama lain. Bertoleransi. Heeh. Oke, nah baru-baru ini aku lihat juga Kak Doci itu eh, main bareng collab sama Total Fat.
Oh iya. Jadi kakak tuh udah lumayan familiar banget dong sama musik-musik Sama Jepang. Jepang. Iya, dari dulu sih sebenarnya dari zaman SMP atau SMA gitu selalu dengerin kayak J-rock, bukan J-rock band Indo ya, J-rock, Iya, J-rock kayak Laruku, terus Laruku. Glay, lagu-lagu di anime kayak lagunya Sensei ya segala macam. Menurut aku tuh kayak musik Jepang itu melodinya tuh lebih nggak disangka-sangka lah, tapi orang tahu kalau misalnya denger wah ini kayaknya dari Jepang nih musiknya gitu. Iya, 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 Dan iya. akhirnya itu pertama kali ke Jepang dikasih tahu sama Total Fat, dan Total Fat bilang waktu itu datang pas lagi dia mau manggung, mereka mau manggung di festival namanya Palm Spring. Oke. Jadi udah ke sana, terus kenalan sama Total Fat, terus abis itu dikenalin sama band-band Jepang juga. Wah. Terus itu pertama kali juga pas lagi di situ di Takeshita-dori di Harajuku itu masih ada satu tempat AKB48, ada Wow. tempatnya AKB di situ. Iya. Terus iya jadi lebih familiar, terus habis itu diajakin ke Akihabara segala macem gitu. Nah, kan JKT itu identik banget juga kan sama Jepang ya kak, sama AKB. Berarti kakak punya impression apa sih sama JKT48? Iya, menurut aku sih JKT48 meledak sampai sekarang tuh masih eksis dan masih ada regenerasi malah, dan karirnya juga stabil dan bagus, dan terjaga gitu image-nya juga. Jadi menurut aku salut sih sama JKT sama AKB juga. Terima kasih. Oke, karena ini tuh kontennya itu membela kak. Jadi kita tuh bakal ngebedah lagu JKT48. Dan kemarin kita udah ngasih playlist buat Kak Doci, dan Kak Doci itu udah memilih satu lagu dari JKT48 yang mau kita bahas. Dan lagunya adalah Jeng jeng jeng. Judulnya adalah Chaimewa Love Song dari JKT48 Tim T. Nah, jadi JKT48 tuh punya 3 tim, Kak. Tim J, tim K3, sama tim T. Nah, lagu Chaimewa Love Song ini bukan lagu single, tapi dia itu lagu teater. Jadi kan JKT48 tuh punya pertunjukan teater sendiri, punya panggung sendiri. Nah, ini tuh salah satu lagu yang ada di teater itu. Dan emang lumayan terkenal banget sama kalangan fans-fans JKT48 juga. Walaupun dia bukan lagu single gitu. Itu kamu nyanyi juga nggak di situ? Aku enggak, soalnya dulu aku tim K3 bukan tim T. Nah, kakak kan udah dengerin nih ya kemarin ya? Udah. Nah, apa sih impression kakak waktu dengerin ini, dan kenapa sih kakak memilihnya lagu ini? Halo Anila. Katanya mau bantuin Ayah di sini. Terus sekarang jadi gini, rewel. Kenapa gimana? Impression kenapa kakak pilih lagu? Iya, jadi kemarin pas dikasih playlist, aku dengerin. Kalau nggak salah ini lagu ketiga yang aku denger di playlist itu, terus langsung wah ini nih kayaknya yang ini menarik sekali. Jadi dari judulnya aja udah lucu gitu ya, bel sekolah. Terus bel sekolah adalah love song, terus dari situ langsung kebayang. Kan biasanya kan kalau lagu cinta orang itu kan lagu gitu, tapi ini tuh bel. Kenapa bel? Soalnya kalau misalnya belnya bunyi itu kayaknya hatinya tuh langsung kayak seneng. Karena kan kalau misalnya bel sekolah udah bunyi kan ketemu sama orang yang beda kelas atau ketemu sama orang yang kita naksir. Iya, dan ini relate banget sih, kayak zaman dulu sekolah tuh kayaknya yang paling ditunggu kalau misalnya pacaran sama orang yang beda kelas, apalagi kalau bukan bel gitu. Iya. Betul. Jadi relate banget sama kehidupan di zaman sekolah dulu ya. Nah, kalau misalnya aku bisa bahas sendiri, emang lagunya sendiri tuh catchy, terus juga liriknya sederhana dan mudah banget dimengerti. Liriknya sederhana, mudah banget dimengerti, terus kayak apa ya? Langsung nempel gitu kan ke otak. Langsung nempel. Karena ada pemakaian kalimat yang menurut aku sebenarnya ini hal sepele, tapi nilai sentimentalnya tuh tinggi gitu, kayak ya gimana dia nutup pakai buku supaya nggak dilihat guru, supaya bisa colongan ngelihat ke jendela, kayak gitu kan. Itu hal yang sepele, cuman
lucu gitu, cute gitu. Nah itu sih Kak, apa ya, lagu-lagu JKT48 itu emang banyaknya kayak gitu. Jadi kita mungkin nggak pakai lirik yang cuman I love you, kayak aku ingin melindungi kamu gitu. Tapi dengan cara-cara yang lebih in action-nya itu seperti apa sih kalau gue suka sama lo gitu. Iya benar. Iya. Dan apa ya, dan kerasa banget gimana dia deg-degannya kalau misalnya udah bel istirahat nyariin cowoknya. Terus juga kayak sedih juga karena kelasnya tuh seberangan gitu kan. Iya. Jadi lebih throwback masa-masa sekolah banget ya. Throwback masa sekolah. Dan kayaknya nggak ada penggunaan satu kalimat pun yang nggak ada artinya gitu. Jadi setiap baris kata yang ditulis tuh kayak lucu gitu dan relate. Nah, kamu sendiri deh, main aja ya. Tuh lihat tuh, siapa itu namanya? Kanadila. Say hi. Halo. Say hi. Cantik banget. Jadi ada nih lirik yang aku suka, itu saat jam istirahat jendela pun dipenuhi oleh murid cowok yang sedang bersenda gurau. Tapi kau tak terlihat di manakah kau berada. Jadi pas udah bel sekolah tuh dia udah nyariin kan mana nih cowok gue gitu kan. Tapi kok nggak kelihatan. Jadi aku juga dulu tuh SMP kayak mungkin ngeliatin kakak yang ganteng gitu kan, aku kayak nungguin gitu. Tapi ternyata dia nggak kelihatan dan ngedengar lagu ini tuh jadi ngerasa jatuh cinta lagi. Jatuh cinta lagi. Iya, jatuh cinta lagi. Dan menurut staff aku nih, staff JKT48, staff ahli, katanya tuh lagu ini tuh agak-agak mirip-mirip sama popang gitu. Iya. Menurut kakak gimana? Iya, vibe-nya sih kayak apa ya, kayak J-punk sih kalau aku bilang, kayak Total Fat kayak gitu-gitu, kayak intronya anime soundtracknya anime. Terus tadi tuh aku iseng pagi-pagi kan, karena malam kan dengerin lagu ini kan, pagi-pagi tadi nyalain komputer, terus aku iseng aku bikin covernya. Terus ya itu bener popang masuk ya? Banget kalau dijadiin popang, masuk banget kalau misalnya dijadiin sebagai lagu band gitu. Yep. Wah, boleh nih ya. Nah kalau misalnya kakak ada nggak sih rekomendasi dari lagu ini? Mungkin fans JKT suka banget nih sama lagu ini, tapi nggak tahu band apa lagi sih yang kayak lagunya kayak gini gitu dari Indonesia, ada nggak sih kak? Iya nih, aku kasih rekomendasi band yang kayak gini ya, terus ini bandnya bagus banget sih, aku juga suka banget dengerin lagu ini. Nama bandnya PB Gaskins, coba deh kamu cari tahu tuh PB Gaskins. bagus. Masuk banget kalau kamu suka lagu Bel Sekolah Adalah Love Song, berarti mungkin kamu akan suka sama PB Gaskins. Oke, aku mau tanya nih ya kak. Kan kakak bisa suka nih sama lagu Shine My Love Song, baru pertama kali dengerin. Dan menurut kakak lagu ini tuh bisa nggak sih disukain sama banyak orang-orang awam selain di luar fans JKT48? Bisa banget. Bisa banget ya. Lagunya soalnya lagu yang sangat universal dan sangat bisa relate sama orang-orang. Semua orang yang sekolah pasti bisa relate sih sama lagu ini. Iya, lagunya tuh kayak nyangkut gitu nggak sih? Nyangkut. Dan soalnya tuh gimana ya, mungkin kesulitan JKT48 untuk berkembang sendiri karena kita terlalu segmented juga kak. Gitu. Jadi kayak JKT gue taunya I Want You, terus gue ya udah gue nggak mau dengerin lagu yang lain gitu kan. Jadi mungkin agak sulit juga, dan aku sendiri tuh bikin project juga di luar JKT48 secara umumnya gitu. Aku bikin namanya JKT48 Akustik. Jadi aku sama 3 temen aku tuh bawain lagu-lagu JKT48 versi akustik, karena gak semua orang Indo itu suka sama musik-musik yang kayak anime gitu kan, yang kayak Jepang banget gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Indonesia kayak lebih suka musik-musik yang lebih santai gitu, jadi kita bawain versi akustiknya.
Dan kakak juga tadi udah bikin itu ya, bikin covernya ya? Iya, bikin covernya tadi iseng-iseng. Wah, keren banget. Dan iya di covernya juga udah ada liriknya. Soalnya yang paling aku suka dari lagunya sebenarnya liriknya. Jadi aku pengen orang tuh denger lagunya, terus baca liriknya, habis itu tahu kalau itu tuh lagunya JKT48. Wah, terima kasih. Wah, sekarang udah ada Anila nih. Kamu udah nggak coba-coba sepatu lagi? Halo. Sepatunya udah dicobain semuanya. Sepatunya dicobain semua. Kayak gimana nih, Kak? Iya. Kan tadi kan aku udah dengerin nih yang namanya bel sekolah adalah love song. Terus kamu ada rekomendasi lagi yang kira-kira aku bakal suka lagu JKT? Ada dong, Kak. Jadi aku rekomendasiin kakak ada judulnya Iwaki. Artinya tuh alasanku maybe. Nah, ini juga lagunya kayak lagu-lagu anime gitu. Terus liriknya simple tentang jatuh cinta. Mirip-mirip sama ini. Dan mungkin ini lagunya lebih populer karena ini termasuk coupling song. Coupling song single. Iya. Karena kalau yang tadi itu lagu pertunjukan teater. Nah, terus ada juga kalau misalnya kakak suka glam metal gondrong-gondrong 80-an. JKT48 apa namanya judulnya? Ada judulnya itu Korogare Nare, artinya jadilah batu yang berputar. Itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau denger yang Indonesia banget, Kak, kita juga baru banget ngeluarin single. Judulnya itu Rhapsody yang dibuat sama musisi lokal juga, Kak. Halale, Ilman dari Malik sama Kanino dari Ran. Kan mereka tuh lagi gencar banget tuh ya jadi penulis lagu ya. Nah, mereka juga bikinin lagu buat JKT48 judulnya itu Rhapsody. Gitu. Jadi kalau ini original songnya JKT48. Betul, original song akhirnya JKT48 punya setelah 8 tahun. Dan karena pengennya Indonesia banget gitu, jadi sekalian aja dibuat sama musisi lokal. Karena kalau misalnya yang buat produser Jepang lagi mungkin kayak vibes-nya bakal sama kali ya. Karena kita tuh ingin mencoba masuk radio Indonesia gitu lebih banyak lagi. Jadi mau ikutin selera pasar. Nah, mantap ya. Makasih ya Kak Doci udah mau hadir di Membela. Makasih Anila udah nemenin dari tadi. Oke, jangan lupa tidur sore. Tidur siang. Tidak tidur siang. Gangguin ayah mulu. Oke, makasih banyak Kak. Makasih juga udah ngasih motivasi yang berguna banget buat kita anak muda nih. Apalagi kan kita, aku sama teman-teman aku mungkin seangkatan aku tuh grow up gitu ngeliatin Kak Doci sebagai panutan kita. Dan sekarang aku seneng banget Kak Doci udah di depan aku dan ngasih aku banyak-banyak wejangan gitu ya gimana caranya kita lewatin masa-masa sulit menghadapi haters gitu. Makasih banyak banget dan udah cover lagu JKT48 juga. Yeay, top banget ya. Makasih banyak Kak. Ditunggu di teater semoga nanti aku bisa ngeliat Puyugaskin secara langsung dan kakak bisa datang juga ke teater JKT48. Amin. Jangan lupa mampir ya. Ya. Juga ya. Salam dadah, makasih. Bye. Stay healthy.